Begesa di mano kita jo, begesa di mano kita jo, begesa di mano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo di sini balik lagi di program Begesa Santai Jo. Dan kali ini sesuai yang kalian lihat, Bang Jo berada di salah satu tempat wisata di kota Bandar Lampung. Dan tempat ini kalau di media sosial lagi viral banget. Jadi buat yang lagi di Palembang, luar kota Palembang itu pasti berbondong-bondong ke sini ya, karena tempatnya lagi viral banget. Nah, kebetulan di samping Bang Jo, tapi lagi di skip dulu ya, kita lagi sembunyi nih ya. Orang yang lagi nggak ada dianggap aja ya. Oke, nanti kita bakal cerita-cerita nih, begesa-begesa kalau bahasa kita, bahasa Merayanya, tentang berdirinya dari tebing Vietnam. Sebelumnya tepuk tangan dulu buat penonton kita. Oke, ada 6.000 penonton seperti begitu ya. Oke, selamat sore Mbak. Kakak sama siapa nih? Sama Kartika. Sama Kartika. Oke, Kartika selaku owner dari tebing Vietnam begitu ya. Iya. Oke. Ini pemirsa yang ada di rumah yang pastinya lagi nonton kita sekarang nih pasti penasaran nih Mbak. Oke, pasti penasaran sejarah berdiri dari tebing Vietnam itu kapan ya? Tebing Vietnam itu berdiri sejak tahun 2021. Jadi dulu itu kebetulan kan Papa lagi jalan-jalan ke daerah sini. Terus dilihat kan, kok pemandangannya bagus ya. Katanya ada view bukit-bukit, laut-laut. Maka dari itu ini sepertinya bisa nih dijadikan sebagai tempat wisata gitu. Oke. Nih Mbak, kalau kita nih seperti saya nih, ini katakanlah seperti ini. Ini kan kali pertama nih ke sini, iya, ke tebing Vietnam begitu ya. Ini pas Bang Jo sendiri pas masuk ke dalam nih, ngelihat pemandangannya tuh sejuk kayak itu. Ini berarti dari cerita Mbak tadi bahwasanya pemanfaatan lahan seperti itu begitu ya Mbak ya. Akhirnya menjadi sebuah bisnis begitu. Oke, Mbak. Kalau kita lihat nih di samping kiri kanan itu ada usaha yang sama begitu ya, tempat wisata yang sama. Ini seperti apa sih yang dijual dari tebing Vietnam, Mbak? Kita yang paling pertama kita fasilitasnya spot foto dulu ya. Kita menjual pemandangan. Terus kita di sini ada tempat untuk bersantai, berkaraoke untuk melepas penat kan. Kalau misalnya lagi bete, lagi jenuh pengen nyanyi-nyanyi, bisa berkaraoke di sini. Terus di sini juga ada tempat makan. Siapa tahu kan pengen makan sambil menikmati angin, menikmati pemandangan kan, jadinya kan enak. Oke. Berarti fasilitas tadi ya karaoke ada. Karaoke ada. Nah, kalau untuk homestay Mbak, katakanlah seperti villa ada nggak di sini? Ada, kita ada penginapan. Kita untuk sementara ini baru ready 5 kamar. Ready 5 ya? Iya, 5 kamar dengan 3 tipe. Tiga tipe kamar. Yang pertama ada kamar standar, kemudian ada kamar deluxe sama family. Family ya. Nih buat kalian yang lagi nonton kita dimanapun berada nih pasti bertanya-tanya nih. Kalau di tebing tinggi itu view-nya banyak nggak, spot fotonya banyak nggak? Kita dengar nih penjelasan banyak. Gimana nih Mbak? Kita yang banyak ya, tadi yang sempat dijelaskan tadi gitu ya. Kita yang paling utama jembatan kaca. Jembatan kaca? Iya, jadi kan sambil menguji adrenalin kan. Jadi kalau yang takut ketinggian itu kadang sampai takut gitu. Saya lah begitu ya. Iya. Jangan lihat ke bawah gitu. Takut ini. Tapi aman sih. Tepuk tangan dulu dong sebentar. Oke, kita masih di program Begesa Santai, Begesa bersama owner dari tebing Vietnam ya. Mbak, kalau boleh tahu nih, kenapa sih harus ada nama Vietnam sedangkan ini kan kota Bandar Lampung? Kenapa sih? Ya, jadi menurut warga setempat memang udah dari dulu. Emang dari dulu banget itu disebutnya perkampungan Vietnam. Ketika kami tanya, kenapa ya ini kok bisa dipanggil kampung Vietnam. Memang ini kan dari jalan depan sampai ke ujung sana itu memang kampung Vietnam. Oh gitu. Iya. Jadi ya kurang tahu ya, mereka juga yang mungkin kan udah generasi keberapa gitu kan. Kurang tahu juga asal usulnya, yang jelas memang sudah dari dulu disebut kampung Vietnam. Mungkin brand jalannya ya itu kampung Vietnam begitu ya Mbak ya? Iya, memang nama perkampungan. Nama perkampungan. Nama Oke lah kalau begitu.
Mbak, tadi kalau ngomongin masalah sejarahnya udah tadi nih di tahun 2001 ya. 2021. Oke, kalau saya sendiri nih ngelihat nih, ini ada katakanlah villa homestay gitu ya. Iya. Di bawah itu ada yang kayak lingkaran, jalan lingkaran segala macam. Ini Mbak, kalau ngomongin masalah jujur nih, kalau Bang Jen nih agak takut ini Mbak. Ini untuk safety-nya gimana Mbak? Untuk keselamatannya kita apa ya? Kita menggunakan Bahan-bahan kualitas. yang pasti berkualitas, Oke. iya kan. Terus untuk ini kan namanya di tebing ya, di tebing itu kan katakanlah rawan longsor gitu, maka dari situ kita dikasih apa namanya bronjong untuk mengantisipasi biar nggak longsor. Oke, Iya. baiklah kalau begitu. Iya. Mbak, tadi kan sempat ngomongin masalah villanya nih. Kalau saya sendiri tuh pengen tahu tuh villa itu dibanderol dari harga berapa Mbak? Oke. Untuk kelas yang dari rendah, sedang, Standar, ya iya. sama family tadi ya. Jadi kalau untuk kamar yang tipe standar itu harganya 450.000. Itu di dalamnya ada lemari, terus water heater, shower, TV, sama perlengkapan sholat, perlengkapan mandi, dan untuk sarapan 2 orang. Oke. Ya. Oke, nah buat kalian yang lagi nonton kita dimanapun berada, misalnya nih andai kata kalian kan satu keluarga nih Mbak, satu keluarga nih pengen nginepnya di villa family tadi yang tipe family kamar tadi. family room. Itu minimalnya berapa Mbak? Minimal per orangnya untuk stay di sana. Minimal per orang gimana teman? Maksudnya untuk stay di kamar tersebut. Oh 4 4 orang. Karena di family room itu kita sediakan bed double bed, ada 2. Ada 2. Berarti 4 ya. Ada 4. Terus kalau misalnya mau ramean bisa untuk bersepuluh sih dengan tambah extra bed. Oh, tambah extra bed ya. Extra bed per bednya 150. Oke. Ini Mbak, ini kita ngomongin lagi masalah tebing Vietnam nih. Tadi kan masalah fasilitas yang udah begitu ya. Sekarang kita tanya masalah luas lahannya Mbak. Luas lahan kurang lebih 1.000 meter persegi, ya. Begitu ya, 1 hektar. 1 hektar lebih kurang begitu. Lebih kurang. Oke ya. Oke. Nah, buat teman-teman, buat kalian yang sedang nonton kita nih, sekarang lagi saya ingin kembali. Kita sekarang lagi berada di tebing Vietnam. Seperti yang Mbak jelaskan tadi, bahwasanya ini memang asal usulnya dari kampung Vietnam, begitu Mbak ya. Ya memang nama perkampungan. Nama perkampungan. Ya, nama jadi iya, karena banyak di luar sana ngomong kenapa sih harus Vietnam? Iya. Katanya ada orang Vietnam begitu ya kan? Bukan tidak seperti ada. itu ya. Oke, Mbak, kalau kita sekarang duduk di sini nih, seperti ya sama tim-tim kita nih duduknya di bangku begini gitu loh Mbak ya. Seperti Mbak kasih tahu tadi bahwasanya ini benar-benar kualitasnya safety-nya aman begitu ya, dari aman, terjamin. Oke, barangnya berkualitas tinggi. Kualitas tinggi, dan itu kita kan ada pengunjung juga harus mematuhi aturan ya. Seperti apa Mbak? Ya, Seperti apa? misalnya gini nih, ini kan udah dikasih tulisan, dilarang memakai sepatu, dilarang memakai sendal, terus kapasitasnya untuk maksimal 15 orang gitu kan. Makanya kadang tuh kalau misalnya ada pengunjung yang bandel nih, tetap pakai sepatu, bentar aja sih, mohon maaf, tapi kan untuk lebih menjaga keselamatan kan, untuk mengantisipasi aja sih sebenarnya. Takutnya kan di sepatunya itu kan ada batu kan, batu atau benda tajam gitu kan, yang bisa memicu keretakan gitu. Jadi buat yang kalian lagi nonton kita nih, bukan tanpa alasan kita kalau ditijak kaca, begitu meninjak kaca, bukan nggak boleh pakai sepatu, bukan larang di tebing Vietnam doang begitu Mbak ya. Iya benar. Karena takutnya ada sepatu ya yang batu yang nyelip tadi, takutnya menyebabkan kerusakan dari kacanya, begitu. Tergores. Itu kan artinya tidak menyelamatkan pengunjung semua begitu Mbak ya. Oke. Mbak, apa sih yang beda dari tebing Vietnam dari beda yang lainnya? Apa nih? Beda apa ya? Makanannya, view-nya atau apa kan? Kalau kata pengunjung yang bikin beda itu di sini panggung karaoke-nya. Panggung karaoke kenapa tuh dengan panggung di sini karaoke? itu katanya tuh kualitasnya lebih bagus daripada yang lain. Soundnya, terus ada panggungnya, ada lampu kerlap-kelipnya gitu kan. Coba saya tanya dulu nih sama tim saya ya, bentar ya. Mana pas nyanyi di situ tadi, gimana kualitas suaranya mana? Kualitas yang coba-coba tadi datang ke tebing Vietnam tadi, oke deh. Suaranya mantep ya? Mantap. Oke, tepuk tangan. Semuanya mantap. Artinya memang akurat Mbak ya, bukan cuma ngomong doang begitu ya, memang soundnya bagus ya. Ini padahal dari segi
yang nggak bisa bernyanyi gitu ya. Suaranya jadi bagus ya. Suaranya jadi bagus kan? Oh, suara Oh gitu ya, iya. bisa nyanyi jadi bisa nyanyi. Oke, Mbak. Kalau di tebing Vietnam ini katakanlah begini, strategi setiap marketing itu berbeda-beda gitu ya. Kalau ngomongin di masalah tebing Vietnam nih, apa sih yang bisa diberi kepada pelanggan kita mungkin diskon, peri atau apa ini? Iya bisa. Apa Jadi nih yang sering dilakukan? Kan kita tiket masuknya per orang 10.000 ya. Biasanya kan ada travel agent yang kesini bawa rombongan wisata rame-rame. Kita untuk per 50 kita diskon 10 orang. Oke, maaf Mbak, sebelumnya 10.000 itu maksudnya kita masuk udah include semua, seperti foto udah semua begitu ya? Semua. Nggak harus bayar lagi kan? Tidak. Oke, berarti murah dong mana? Iya. Murah. Tidak sesuai modal begitu ya. Kita masuknya cuma 10.000 Mbak ya. Nih Mbak, kita kan kalau yang namanya di suatu tempat katakanlah begitu Mbak ya, kita harus tahu nih segi makanannya kualitasnya gimana nih Mbak. Apa yang menu andalan dari tebing Vietnam? Untuk menu andalan kita ada makanan ringan dan makanan berat ya. Untuk makanan ringan yaitu best sellernya itu cireng. Cireng ya, cireng sama pisang crispy coklat. Oh gitu ya. Ada yang mau bertanya kah? Dari studio 303 silakan mana? Ya, Mana nak ranyo kan dari tadi Bang Jun ini ngomong terus, tapi lokasinya ini yang nak dicapai oleh pengunjung lewat mana dan di mana gitu. Oh iya. Pengunjungnya Iya. kan tahu. Iya. Pengunjung kan perlu tahu juga. Iya. Oh misalnya kami dari daerah sana nak ke tebing Vietnam dari mana ya? Siap. letaknya? Sebenarnya itu pertanyaan terakhir kali itu Mbak, sebenarnya pertanyaan itu tuh ya. Mau untuk closing, tapi udah ditanya sama dia kan gitu lah. Oke. Jadi buat kalian yang sekarang lagi monitor kita, tadi ada tim kita nanya nih, kalau kita mau ke tebing Vietnam itu gimana sih, lewat apa sih gitu Mbak, bisa jelaskan Mbak? Boleh. Kita bisa lewat jalan Tengkuci di Tiro atau jalan Wan Abdurrahman. Nanti kita masuk di Gang Kejora atau gang sebelahnya itu apa ya? Aku kurang tahu sih namanya karena nggak ada pelangnya. Bisa Google Map mungkin ya? Bisa. Tapi kalau dari Google Maps. bisa, kalau dari pusat kota berapa lama Mbak? Kurang lebih sih 45 menit. 45 menit iya, doang. kalau macet, kalau lancar ya kurang lebih paling cepat 30 menit sih, paling cepat. Oke. Mbak, ini kalau ngomongin masalah tempat wisata Mbak ya, termasuk juga tebing Vietnam nih, pasti ini ada banyak sekali pengunjung yang datang begitu Mbak ya. Kira-kira nih pengunjung ini bandelnya dari segi apa nih Mbak? Bandelnya? Iya, dari segi apa nih misalnya? Bandelnya itu ya sepatu itu sih sepatu yang doang yang kaca, itu. iya. Padahal udah ada captionnya di situ. Iya, padahal udah ada tulisannya. Iya, bener. Selebihnya Berarti sih enggak. Enggak ada ya. Berarti ini salah satu peringatan yang memang harus kita dengar Mbak ya. Iya, harus kita indahkan benar, jangan pakai sepatu. Bukan cuma di tebing Vietnam doang begitu Mbak ya, di tempat lain juga. Iya, setahu aku sih biasanya kalau jembatan kaca itu memang harus lepas alas kaki gitu, atau disediakan alas kaki khusus untuk naik ke jembatannya. Memang harus ada khusus begitu ya? Iya. Oke. Nih, Abang Jo nanya lagi, ada kru mau tanya tim? Oke, silakan dulu. Kalau untuk waktunya gimana Mbak? Apakah buka setiap hari atau hanya hari-hari weekend aja yang bisa datang ke sini? Oh iya, untuk buka kita setiap hari, mulai dari pukul 9 sampai 10 malam. Tapi kalau misalnya request nih dari pagi jam 7 kita bisa juga. Kayak kemarin-kemarin itu kan sering ada yang mau senam di sini. Mbak jam 6 bisa nggak? Bisa. Kita ikut aja gitu karena kan ada yang jaga juga di sini. Berarti ada fasilitas area senam begitu? Iya, di depan panggung musik. Oh, depan panggung musik itu, ini. Bisa kapasitas 60 orang 60 sih. orang, lumayan gede gitu ya. Iya. Oke. Nih, Mbak, kita tanya lagi nih, Mbak Reni udah dijawab juga, udah puas kan? Oke. Nih Mbak, yang namanya tempat wisata, zona wisata pasti ada turisnya begitu ya. Turis dari dalam negeri, baik turis dalam luar negeri begitu Mbak. Ini ada nggak khususnya kalau di dalam negeri mah gampang ya? Ada dalam negeri gampang. Ayo ke tebing Vietnam, ini harganya lagi gini, misalnya gini. Kalau untuk menghadapi masalah other tourism, katakanlah turis yang ada di luar, gimana Mbak? Kita kemarin pernah ikut bazar kayak travel mart
gitu. Nah kebetulan di situ tuh ada orang dari Malaysia kemarin itu, jadi kita bagikan brosur. Terus kemarin itu orang Vietnam beneran udah ada yang kesini. Iya, dari Vietnam sama dari bule dari Kanada. Iya. Berarti menikmati. Iya, katanya bagus banget di sini. Dia bilang ketika kami tanya tahu dari mana gitu kan, tahu dari mana sih? Ya aku tahu dari Instagram katanya. Oh, dari Instagram. Ya, dari Instagram. Oke. Dan sekali lagi masih di program Begesa. Begesa itu kalau bahasa kita Mbak, bahasa Melayu itu ngobrol. Oh, berkesan dong. Kalau Begesa itu bahasa meranjat gitu Mbak, bahasa desa kita ya. Kirain bergesa-gesa itu terburu-buru gitu. Oh bukan, itu cuma gesa-gesa. Beda. Oke, ada yang mau tanya lagi nih tentang tebing Vietnam? Coba tanya lagi ya. Iya boleh. Nah, satu lagi yang ingin kami tanyakan, nah, yang tebing Vietnam ini nih punya perorangan atau pemerintah yang merangkumnya gitu? Oke, siap. Jadi tebing Vietnam ini dikelola pribadi, ya pribadi bukan pemerintah. Oke. Menyambung dari pertanyaan Simwana tadi bahwasanya ini apakah ini program, maksudnya tuh program dari pemerintah atau perorangan? Artinya usaha modal sendiri begitu Mbak. Benar. Kira-kira nih apa sih bukan fungsi ya, maksudnya support dari pemerintahan khususnya Dinas Pariwisata yang ada di Kota Bandar Lampung dalam segi apa nih Mbak? Support, mereka menyediakan apa namanya? Promosi. Promosi. Mereka ngajakin promosi wisata. Kita kemarin terakhir itu di Palembang. Oh iya. Iya, apa ya namanya kemarin itu? Di Hotel Harper. Di hotel apa? Ya pokoknya di Hotel Palembang gitu. Iya. Mereka memfasilitasi ya, jadi free. Semuanya dibiayain oleh Dinas Pariwisata. Cuman satu yang kurang. Apa tuh? Jalan. Oh jalan. Perbaikan jalan. Oh perbaikan jalan. Iya, Dan area mau menuju ke sini ya Mbak ya. Jadi mungkin saja nih karena penonton kita Mbak itu biasanya ada yang dari Amerika juga 1%, dari Hongkong juga ada. Siapa tahu ada aparat sipil dari Bandar Lampung nonton kita. Tolong nih didengarkan juga begitu. Ini bukan bagi yang punya bisnis wisata begitu Mbak ya, tapi keluhan dari masyarakat juga yang mau ke sini. Iya benar. Rata-rata pengunjung mengeluhkan jalan. Ya karena agak susah kalau mau ngomongin masalah jalan itu pembebanan kita begitu. Iya benar. Ini juga Bang Joy aset negara juga ini. Iya benar aset. Karena mereka bayar PPN, ya Mbak ya? Iya benar. PPN kita bayar kan? pajak tiap bulan juga. Itu. Oke lah. Masih seru sekali Begesa bersama Mbak apa tadi maaf lupa. Kartika. Mbak Kartika. Wah keren namanya Kartika Putri. Oke, pasti seru Begesa kita di episode hari ini karena kita berada di tebing Vietnam seperti yang kalian lihat di layar kaca, tempat-tempat penyu-penyu, apa namanya itu, tempat-tempat foto begitu Mbak ya, keren sekali. Jadi kalian wajib ke sini. Dan setelah commercial break ini kita bakal kembali lagi dengan inovasi apa sih dari tebing Vietnam. Jangan kemana-mana, tetap di Begesa Santai. Begesa di mana kita jo, Begesa di mana kita jo, Begesa di mana kita jo. Oke, masih di program kita Begesa Santai Jo. Masih bersama owner dari tebing Vietnam sama Mbak Kartika. Mbak Kartika cantik loh ya, seperti tebing Vietnam gitu ya. Seperti namanya. Oke, seperti namanya Kartika ya. Berarti identitas Indonesia begitu mana ya. Mbak Reni, apa? Ada yang mau dicecakan? Enggak naruh ya? Enggak naruh, diijakan aja lah pokoknya begitu ya. Oke Mbak, ini nih kalau kita ngomongin masalah tebing Vietnam ya, katakanlah seperti itu ya. Kalau ngomongin masalah Vietnam, di Vietnam itu kalau untuk masalah turismenya itu terkenal dengan floating boat kalau nggak salah ya. Oh. Iya, yang perahu terapung gitu ya di Vietnam itu kan lebih terkenal ya. Iya. Oke. Kalau di tebing Vietnam ini kan dekat sama laut, Mbak ya, dekat sama gunung begitu. Benar. Artinya yang dijual penyunya adalah bukit atau gunung. Pemandangannya. Nah, sekarang
apa sih inovasi yang akan dilakukan dari pihak manajemen tebing Vietnam ke depannya? Oke. Jadi kita ada rencana nih mau bikin yang pertama penginapan lagi, cottage yang apa namanya yang ada balkonnya, yang kalau kita misalnya bisa ngeliat view gitu bisa ya. kalau misalnya bangun tidur langsung lihat pemandangan kan. Kalau di kota kan paling kan pemandangannya kan nggak ada kan, apa namanya ya kota gitu kan. Dan polusi begitu. Iya. Jadi kalau di sini kan seger nih, bangun tidur buka pintu gitu. Wah, kan. itu seger gitu. Buka kamar langsung. Iya, buka kamar. Buka bangari lihat. buka. Iya, begitu ya. Iya. Oke, berarti itu inovasi yang bakal dilakukan oleh tebing Vietnam. Terus yang kedua kita ada rencana mau bikin perosotan yang warna-warni itu. Oh iya yang panjang di bawah. Itu berarti kayak waterboom gitu Mbak ya? Yang fasilitas di waterboom, yang perosotan itu kan, yang panjang lingkar. Yang panjang enggak, bukan lurus. Yang lurus. Oh ya, pokoknya seperti itulah ya. Iya. Ya seperti itulah. Kan untuk anak-anak itu. Oke Mbak, ini kan kalau kita melihat tebing Vietnam nih Mbak ya, kalau fasilitasnya seperti yang sekarang nih, kita duduk ini sekarang, yang di bawah itu ada jalan lingkar gitu, spot foto, beberapa spot foto. Itu seperti ada kolam ikan begitu Mbak ya, ada apa lagi itu mini ya? Mini sirkuit. Oke, tadi Mbak pengen inovasinya itu menambah cottage. Nah kalau masalah cottage itu beda nggak Mbak harganya sama villa nanti? Apa itu? Villa ya? Penginapan. Untuk harga dan fasilitas sama nggak? Sama. Yang bedanya cuma cottage sama itu doang ya? Oke. Ada yang mau ditanya Mbak ini? Ayo silakan bertanya. Apa? Bisa nggak Bapak pacar ke sini? Ya bisa lah pasti. Oke Mbak, ini ada yang mau bertanya? Soal penginapan Pak, satu kamarnya berapa? Untuk kamar ada tipe kamar, 3 tipe kamar. Yang pertama kamar standar 450, yang deluxe 750, family room sejuta. Oke. Per hari, per malam. Untuk check-in mulai dari jam 12, check out jam 12. Iya. Oke, sekali lagi Bang Jo ingatkan bahwasanya ada 3 tipe kamar di sini, ada small ya. Apa tadi? Standar, ada deluxe, ada family. Jadi kalau kalian mau rame-rame ya family ya Mbak ya? Iya benar, kalau pengen sambil kumpul-kumpul bareng-bareng gitu kan. Seperti kita nih ya sekarang ya, ngumpulnya satu tempat Mbak. Iya bisa nih, sambil rumpi-rumpi begitu. Rame-rame. Iya, rame-rame. Oke, ada lagi selain Mbak ini yang mau bertanya, silakan Maro. Saya nanya ini apa yang punya itu satu apa lain-lain? Beda. Satu nama tempat wisata beda yang punya. Iya. Sama seperti satu dengan yang lainnya ya beda. Beda. Oke, beda lah. Dan semuanya dikelola pribadi. Oke, Mbak, tadi di tahun 2021 ini berdiri, katakanlah tebing Vietnam ini berdiri dan dibangun dengan mungkin tidak seperti sekarang kali Mbak ya? Iya. Berapa? Bertahap benar. gitu. Mbak, sebenarnya dari kalau kita ngomong masalah tebing ini kan view tadi berkali-kali kita ngomongin masalahnya view-nya itu tadi bukit sama gunung sama laut begitu. Ya, selain dari pemandangan ini, apa lagi yang harus yang bisa dinikmati oleh pengunjung, Mbak? Makanan tadi, yang cireng tadi. Iya, cireng itu best seller di sini sih. Maksudnya seperti ini, senam tadi kan bisa. Ya, senam bisa. Arisan mungkin bisa nggak arisan? Bisa, ulang tahun bisa, untuk wedding pun kita bisa. Nah itu maksudnya, jadi itu ada wedding juga, ada birthday party juga, ada apa lagi tadi? Senam, arisan, tuh mama arisan, Mak. Iya. Mungkin Kak nantinya wedding kami kan tadi ada nak nikah ya untuk tahun ini kan. Boleh, kan sekarang lagi hits tuh wedding outdoor gitu ya. Benar. Bagus kan view-nya. Amin. Kalau dapat jodoh tapi Pasti dapat jodoh. Masih single jadi ini Masih single emang benar. kalau ada yang nyangkut Siapa tahu ketemu jodoh di sini kan, lagi duduk-duduk. Iya. Ketemu jodoh, ada cewek. Mbak, kalau ngomongin masalah suatu tempat itu pasti ada fasilitas parkir. Iya. Bener kan?
Nah, kalau di tebing Vietnam berapa Mbak perkiraan untuk parkir? Untuk parkir motor 5.000, parkir mobil pribadi 10.000, untuk bis yang big bus itu 50.000, yang di bawahnya 30.000. Itu per jam? Enggak. Per hari? Per pengunjung? Per kendaraan. Jadi nggak dibatasin juga, dan kebetulan parkir juga bukan kita. Pengelolanya itu udah beda pengelola. Oh, beda pengelola. Beda pengelola. Jadi kalau parkir itu dikelola sama warga setempat. Oh, begitu. Melibatkan. Iya dong. Iya. Melibatkan. Iya. Oh, otomatis juga memberi peluang kerja bagi mereka juga, begitu dan ya? kita juga pekerjanya juga ngambil warga sini juga. Oh, begitu. Iya, Kiraan tadi pas juru parkirnya itu emang fasilitas dari sini, orang dari sini maksudnya begitu? Bukan, masyarakat sekitar ya. Baiklah. Kita sedikit menyediakan lapangan kerja. Iya, benar. Oke. Mbak, tadi kan kalau ngomongin masalah visitor, visitor yang itu yang nggak dengar tuh pasti ada yang tadi pakai di sini pakai sepatu. Begitulah. Oke, ini ada nggak Mbak misalnya visitor yang menghubungi pihak manajemen dari tebing Vietnam itu, wah saya berkesan banget di sini, wah saya begini banget di sini, ada nggak Mbak kira-kira? Ada. Ada nggak misalnya visitor tuh yang fanatik gitu? Ada, jadi kesini terus gitu kan? Ada. Kita ada beberapa pengunjung yang bahkan seminggu bisa 2 kali. Gitu? Iya, jadi pas di sini tuh mereka tuh karaoke tuh sih. Iya, jadi sampai berapa kali, seminggu 2 kali, nanti seminggu nggak pernah absen, tapi katanya nggak pernah absen. Ada. Nah, yang pemberlakuan dari pihak manajemen tebing Vietnam kepada mereka yang loyalitas gitu Mbak ya, apa nih? Diberikan potongan harga atau apa? Enggak sih, tapi kadang kita kalau Mbak ini misal nih makanannya banyak, ini kan diskon ya gitu. Karena udah langganan, diskon dikit ya gitu. Atau kadang ini ya udahlah UPPN-nya untuk kakak nggak usah gitu. Nah, buat kalian dimanapun berada, kita masih di program kita Begesa Santai. Jo, hampir lupa nih Jo ya. Jo tuh kalau bahasa Lampung bro. Oh. Jo bahasa kita bro, bahasa sini ya. Jo. Oke, bagi kalian yang sekarang lagi nonton kita dimanapun berada, jadi kalau kalian berminat yang belum pernah ke tebing Vietnam, silakan kunjungi tebing Vietnam. Dan harga tiketnya cuma 10.000 tadi Mbak ya, cuma 10.000. Kalian bisa mendapatkan fasilitas dari pihak manajemen tebing Vietnam itu dengan sangat wah begitu Mbak ya. Dan sekali lagi jangan takut ke tebing Vietnam karena semua fasilitasnya itu menggunakan bahan yang berkualitas tinggi ya, sehingga kalau masalah safety sangat safety begitu Mbak ya. Oke. Nah, misalnya nih Mbak, katakanlah saya nih misal di luar kota Lampung begitu ya, saya tuh kesulitan saya tuh misalnya mau ada acara nih, saya hubungi pihak manajemen kemana nih? Bisa ke aku atau ke Ade. Oke, nomor kontaknya berapa? Boleh. Ada di sini. Iya, ada di layar, seperti di layar ini ya. Dan silakan kunjungi juga media sosial dari Tebing Vietnam, Instagram. Ada Tebing Vietnam _Lampung. Oke, TikTok kita belum. Oh, kita belum. Mau di TikTok ini. Iya. Nanti kita masih di program Begesa Santai Jo, masih bersama Bang Jo dan owner dari Tebing Vietnam, ada Mbak Kartika. Tepuk tangan dulu. Oke, kita masih sekali lagi kita improve ke kalian bahwasannya sekarang lagi berada di kota Bandar Lampung untuk Studio 303 dan tempatnya berada di Tebing Vietnam ya. Tadi fasilitas lokasi apalagi tadi sempat di sharing sama Mbak Kartika, tadi sempat di present semua begitu Mbak Kartika ya. Masalah tiket harga, masalah parkir udah, masalah kaca juga udah. Nah, sekarang masih masalah visitor, masih masalah tamu. Kalau anak-anak ada himbauan nggak Mbak? Maksudnya untuk anak-anak balita tidak boleh main di sini di kaca mungkin. Oh ya, untuk itu kita tetap boleh dong balita, tapi tetap dalam pengawasan orang tua. Kita pakai apa namanya, toa ya.
yang Wah, speaker yang itu. Oh, Iya, Halo-halo. iya. Kita syuting apa itu namanya ya? Iya, karena Lupa. kalau misalnya ada kan ada orang tua yang kadang lupa kan, asik selfie gitu anaknya kan, tahu-tahu jalan sendiri gitu, kita peringatkan pakai kita peringatkan, mohon maaf, bagi yang bawa anak tolong diperhatikan. Oh, berarti ada bagian monitor begitu Mbak ya? Iya, kita selalu standby di depan di situ untuk mengawasi. Itu kan tadi yang kata kakaknya kan ada pengunjung yang bandel pakai Iya. gitu kan. Tahu Kita gitu harus ya. diawasin. Ini salah satu fasilitas yang keren ini. Karena di pantai juga itu harus ada penjaga pantainya begitu ya. Iya. Di sini harus ada yang tukang jaganya begitu Mbak ya. Iya. Berarti keamanan, kalau masalah keamanan ya udah nggak usah diragukan Kita lagi. juga CCTV standby. CCTV juga Iya, standby. Dari HP, dari layar televisi Oke. itu pokoknya Pokoknya selalu dilihat. ada. Selalu standby ada. Oke. Kalau tadi Mbak sempat open masalah harga tiket. Nah, sekarang biar mereka tidak penasaran nih, kalau saya makan di tebing Vietnam itu mahal nggak? Oke, Relatif sih. Tergantung menu. Tergantung menu. Untuk makanan berat mulai dari 20.000 sampai 45.000. Untuk makanan ringannya mulai dari 15.000. Berarti terjangkau lah ya. Terjangkau. Berarti makanan berat itu mana yang seperti mana makan batu? Makanan berat batu gitu ya. Punya nasi. Makan batu kan? Batu berat. Kenapa? Oh, baku ya, beda. Oh ya, kalau misalnya mau ngadain arisan di sini atau ulang tahun gitu, kita bisa menyediakan prasmanan. Prasmanan sesuai request aja, sesuai permintaan Sesuai ya maunya gitu, berapa ya gitu ya. Oke. Kita menyediakan paket itu. Oke. Mbak, tadi sempat saya dengar di beberapa pengunjung, bukan pengunjung sini tapi pengunjung entahlah pengunjung mana begitu ya, tapi bukan dari sini pengunjungnya. Dia tuh sempat cerita ini Mbak, sekedar sharing, dia sempat karaokean tapi setelah nyanyi dipungut biaya. Itu kalau di tebing Vietnam gimana Mbak? Enggak. Enggak. Untuk karaoke kita seikhlasnya, free. Kecuali kalau memang booking kayak tadi kayak arisan ulang tahun itu dikenakan biaya per jamnya 150. Nah, pembedanya apa booking dengan nggak booking? Kalau misalnya free itu dia boleh joinan sama pengunjung lain. Jadi nggak bisa nih satu kelompok ini doang yang nyanyi. Tapi kalau misalnya pengunjung lain mau nyanyi, mau gabung nih, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya booking yang sejamnya 150.000 itu nggak, khusus buat yang booking itu aja. Iya begitu ya, udah di booking sama dia kan begitu ya. Oke, kita masih di program Bagesa Santai Jo dan masih di tebing Vietnam. Sekali lagi kami informasikan kepada kalian dimanapun berada, baik di Sumatera Selatan, luar Sumatera Selatan, yang ingin datang ke tebing Vietnam sangat dihimbau, karena bukan untuk gimana ya Mbak ya, tapi memang kalau dari konsep spot fotonya, dari konsep yang ada di tebing Vietnam memang bagus begitu Mbak ya, memang sesuai untuk view-nya aja. Kalau di belakang kita nih, kalau sekarang nggak kelihatan kan di kamera kan begitu ya, tapi kalau sore tadi wah keren banget tuh Mbak, ada bukitnya, ada semacam ya, ada hutannya, Ada lautnya. Oke. Nih kalau ngomongin masalah bisnis pariwisata, katakanlah begitu, ini kan namanya bisnis pariwisata kan Mbak ya. Nah, dalam keluarga Mbak Kartika nih selaku manajemen tunggal daripada tebing Vietnam, apa sih yang dihadapi kendalanya, mungkin apa Mbak? Kendala untuk bangun wisata ini? Iya, maksudnya dalam menjalankan. Sekarang udah dijalankan gitu ya. Iya. Apa nih problemnya? Apa ya? Kayaknya nggak ada. Nggak ada, semuanya imbang. Iya, imbang sih. Oke. Alhamdulillah lancar, imbang. Oke, income imbang, Imbang. imbang. Alhamdulillah. Begitu. Makanan habis. Alhamdulillah. Begitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kendalanya Silakan. pas COVID kemarin itu. Oh, pas COVID. Iya. Ya benar. Iya, kita harus tutup kan. Aha. Bukan tebing Vietnam doang sebenarnya. Iya. Hampir merata begitu ya. Kita aja sempat nggak produksi waktu itu. Oh iya. Karena lagi long distance begitu ya. Oke. Kumpul-kumpul. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mungkin yang terakhir ya? Belum, yang terakhir dulu. Bukan, makanya yang nanya. Masih ya pertanyaannya Mbak Reni. Tanya iya. Nah, kan ini kan kita mau pergantian tahun Mbak ya. Iya, benar. Dalam pergantian tahun
ada nggak yang tebing Vietnam ini gebrakan untuk tahun baru? Oh iya. Ngerti kan tapi bahasanya tadi? Ngerti? Oh, ngerti. Iya. Kalau ngerti bahasa itu tadi aku. Baru nyontek ya. Oke, silakan Mbak. Untuk tahun baru kita Promosi ke Mbak. iya, berencana mengundang band koplo. Oh, band. Koplo kan sekarang kan lagi naik daun ya, koplo-koplo gitu. Kita udah menghubungin beberapa band untuk main di sini. Masih koplo dangdut. Bukan koplo, apa sih namanya? Yang kayak Gilga, Denny, itu apa sih namanya? Apa ya? Genrenya itu loh, genrenya. Iya. Apa namanya itu? Ya katakanlah. Koplo lah. Iya. Katakanlah seperti itu lah. Iya. Oke. Nah itu, terus kita mau ada pesta kembang api. Oh, di sini? Iya. Oke. Sama bakar-bakar sih, bakar jagung. Oke. Berarti konsepnya seperti puncak Bandung, begitu Mbak ya? Jadi kalau pergantian tahun baru, mereka selalu stay-nya di atas, katakanlah seperti ini, Iya. nanti ada kembang api. Iya benar. Begitu, bakar-bakar. Iya, macam. dari tahun-tahun kemarin kita seperti itu. Oh, udah dijalanin? Udah sebelumnya? dijalanin. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Itu kan ada tadi musik pop ini Koplo tadi. tadi ya. Terus yang biayanya Mbak, kan itu dari tengah malam kan? HTM ya? Iya. Nah, tiketnya nambah dah. Iya dong pasti. HTM. Oh, pokoknya kalau udah mau malam pergantian tahun baru, ya harga tiketnya emang berubah karena Berubah, mereka benar. juga menikmati apa yang disuguhkan oleh pihak manajemen begitu Iya, Mbak ya. benar. Masa mau nonton artis misalnya harganya segitu kan kita ngundang artis berapa gitu Iya. kali Mbak ya. Kira-kira ya. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Jadi kalau untuk tiketnya tadi Mbak, tadi kan 10.000 ya untuk dewasa itu kan? Iya. Nah kalau untuk anak-anak sendiri? Untuk anak-anak di bawah 7 tahun tidak dikenakan biaya. 7 Free. tahun ke atas. Bawah Iya. 7 tahun ya? Oke. Oke, ada lagi Mbak ini sebelum kita close. Ini makanya pertama kali naik jembatan kaca. Kacau. Ngeri ya. Berangkat. Gimana rasanya Bu? Ngeri. Tapi sekarang udah nggak lagi ya. Udah Oke. biasa. Sekarang pertanyaannya Ini untuk naik ini berapa orang? Maksimal 15 orang. 15 orang. Orang pecah. Enggak. Oke. Alhamdulillah. Maipa? Maipa, Manur? Kemaro? Karena sebentar lagi kita mau close. Oke, Boleh kita nyanyi-nyanyi bareng nanti. boleh. Satu apa? Oh, 1 menit. Oke. Berhubung produsernya sudah 1 menit, Mbak, kata dia kan. Oh, iya. Oke. Sekarang Mbak sekali lagi ditekankan kepada pemirsa dimanapun berada, apa yang berbeda dari apa perbedaan dari tebing Vietnam dari yang lain, tempat wisata yang lain, dan kenapa harus ke tebing Vietnam? Harus ke tebing Vietnam karena di sini kita menyediakan spot foto jembatan kaca, terus panggung karaoke yang bagus dan makanan yang relatif terjangkau. Harga kantong kocek tidak? Iya. Oke. Ya benar. Dan sekali lagi bagi Anda dimanapun berada yang mau info atau booking ya, silakan hubungi pihak manajemen dari tebing Vietnam, ada di bawah ini ya Mbak ya. Dan silakan ikuti follow di Instagramnya tebing Vietnam sama. Dan mungkin ada kritik saran juga, ada penyediaan kotak kritik saran untuk tebing Vietnam disediakan tidak? Sementara belum. Sementara belum. Sementara belum. Berarti nanti akan disediakan begitu ya. Iya. Oke, siapa tahu. Apa tadi namanya? Kenapa? IG-nya? Instagramnya tebing Vietnam. Tebing Vietnam _Lampung. Oh, tebing Vietnam _Lampung. Underscore tuh ini nah garis. Bawah. Oh iya. Ya. Dan sesuai kata Mbak Kartika, kenapa harus ke tebing Vietnam ya? Karena ini kalau kita pribadi nih bahwasanya tebing Vietnam itu salah satu tempat wisata yang sangat kita unggulkan juga Mbak kalau untuk sementara ya. Iya, semoga selamanya. Iya, karena pertama pihak manajemennya penyambutannya luar biasa, hangat dan damai begitu Mbak ya. Fasilitasnya juga banyak ya, dan makanan juga enak segala macam, dan kalian juga harus mencoba nginap di sini dan rasakan sensasinya dari tebing Vietnam ya Mbak ya. Oke, terakhir Mbak.
Ya. Silakan, ada yang mau disampaikan kepada penonton kita? Kepada penonton, jangan kapok main ke sini. Oh, penonton yang di sana ya? Iya, maksudnya? yang di rumah. Yang di rumah. Untuk pemirsa di rumah jangan lupa main ke tebing Vietnam Lampung. Di sini pokoknya gak bakal bosen. Gak bakal bosen, bakal santai, enjoy. Oke. Ya. Jangan lupa tebing Vietnam Lampung ya. Bukan yang lain. Tebing Vietnam ini ya, tebing Iya, Vietnam. yang ini ya, yang tebing Vietnam. Tebing Vietnam ini. Nah. Oke. Jangan yang lain. Nah, dadah. Oke. Dan terakhir nih Bang Jo mau nutup nih. Mau close. Oke, terakhir buat kalian dimanapun berada, cintailah produk wisata, perindustrian wisata Mbak ya. Dan tebing Vietnam adalah salah satu ikon wisata yang ada di Kota Bandar Lampung. Silakan bagi warga Lampung cintai tebing Vietnam ya. Cintai karena ini salah satu ikon dari kalian ya. Saya Bang Jo yang bertugas dan Mbak Kartika dari pihak manajemen tebing Vietnam. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih Bang Jo Oke, udah kunjung ke sini. siap. Semoga studio 703 makin sukses. Terus melambung tinggi. Dan jangan kemana-mana karena minggu depan kita bakal bergesa dengan salah satu sosok yang ada di Kota Bandar Lampung dari orang diri asli dari Ibu Doktoranda Bidbina MM. Bakal ketemu lagi minggu depan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergesa di mana kita jo. Bergesa di mana kita jo. Bergesa di mana